Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fatia Ratna. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Pancabudi, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai metode penelitian akuntansi. Pengertian teori. Teori adalah sekumpulan ide, pengetahuan tentang sesuatu hal, dan konsep-konsep yang terorganisasi dan saling terkait satu dengan yang lainnya yang terbentuk pengetahuan bagaimana sebuah fenomena terjadi. Teori memberikan berbagai alternatif skenario tentang apa yang sudah, sedang, dan atau akan terjadi. Neumann tahun 2003 menyatakan bahwa manusia selalu menciptakan dan memperbaiki teori dalam kehidupannya sehari-hari untuk memahami bagaimana dunia di sekitarnya bekerja tanpa harus memberi nama kepada teori tersebut. Asumsi adalah suatu kondisi yang harus terpenuhi untuk berlakunya sebuah teori. Asumsi juga dianggap sebagai titik awal dalam merumuskan sebuah teori. Sebagai contoh, teori gravitasi bumi barulah berlaku jika lokasi dari objek atau benda yang dilempar berada di dalam radius tertentu dari bumi. Rahasia kehidupan dalam batas-batas tertentu akan terungkap satu demi satu melalui kerjasama antar individu yang mengakumulasikan pengetahuannya secara kolektif. Berdasarkan berbagai pemaparan tersebut, teori memiliki seperangkat ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut adalah 1. Berisikan seperangkat asumsi sebagai titik awal sebuah skenario. 2. Menceritakan seperti apa sebuah fenomena, bagaimana dan mengapa fenomena tersebut berubah atau berkembang. 3. Terdiri dari konsep-konsep yang saling terkait sebagai sebuah ide. 4. Ada hubungan sebab akibat di antara konsep-konsep tersebut dengan penjelasan spesifik pada konteks apa terjadi hubungan seperti apa. 5. Mencerminkan konsistensi logika berpikir. 6. Memungkinkan untuk diuji dan dimodifikasi melalui observasi. 7. Meliputi kemungkinan kondisi ketidakpastian sebagai sebuah keterbatasan dari skenario tersebut. Bagaimana teori berkembang? Teori akan terus berkembang dan disempurnakan sesuai dengan pengenalan yang makin baik terhadap dunia nyata melalui berbagai penelitian yang dilakukan. Berbagai teori yang ada akan dapat memicu inovasi bagi pemanfaatan berbagai fenomena yang belum diketahui sebelumnya, serta juga dapat memicu berbagai penelitian lanjutan sebagai upaya penentuan teori-teori baru yang pada gilirannya dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Etika dalam penelitian. 1. Konflik kepentingan dalam penelitian. Etika memberikan batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, apa yang dianggap bermoral dan tidak. Misal, hukum tentang perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual, perlindungan terhadap privasi individu, perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain, maupun berbagai hukum pidana dan perdata. A. Kepentingan pengembangan sains. Kepentingan pengembangan sains tidak jarang diartikan sebagai sebuah pembenaran bahwa sains dapat dikembangkan kemana saja demi sains itu sendiri. Sebaliknya, pandangan yang lainnya mengatakan bahwa sains harus diabadikan untuk kepentingan manusia demi menciptakan masa depan yang lebih baik.
Ini artinya diperlukan sebuah filter untuk membatasi arah penelitian hanya ke isu-isu yang membawa kemaslahatan masyarakat luas. Baik seorang akademisi maupun praktisi bisnis perlu senantiasa mengkaji dengan hati nurani ke arah mana sains dan pengembangan bisnis akan dilakukan. B. Kepentingan pribadi peneliti. Kepentingan pribadi peneliti terkait dengan jenjang karir dan kompensasi finansial yang diterima. Seringkali peneliti menghadapi tekanan karena berbagai tuntutan dari pemberi kerja maupun masyarakat sekitar untuk mempublikasikan karyanya, mengembangkan sains, meraih pengakuan dari keluarga, teman, dan komunitas yang lebih luas, mempertahankan posisi dalam pekerjaan, dan seterusnya. C. Hak-hak dari partisipan yang diteliti. Pelaku atau partisipan dari objek yang diteliti juga mempunyai hak-hak asasi yang harus dihargai atau dilindungkan. Mereka adalah orang-orang yang secara sadar atau tidak sadar terlibat sebagai objek penelitian untuk memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti terkait aktivitas yang mereka alami. C. Kepentingan masyarakat. Masyarakat berkepentingan dengan manfaat potensial dari sebuah penelitian bagi kehidupan yang lebih baik. Diseminasi hasil penelitian bagi kepentingan publik dan bertanggungjawaban dana. Manfaat potensial dari peneliti bagi kehidupan telah dibahas dalam bagian kepentingan pengembangan sains di atas, yaitu menyangkut kontroversi antara pandangan kemajuan sains demi sains itu sendiri melawan kemajuan sains yang diabadikan bagi kemaslahatan umat manusia. 2. Etika dan hukum formal. Etika dalam penelitian tidaklah berdiri sendiri. Hal ini berhubungan juga dengan lingkungan ekonomi, hukum, dan politik dan sosial budaya di sebuah negara. Penelitian dalam ilmu sosial seringkali harus berhadapan dengan tuntutan untuk menyeimbangkan kepentingan pengembangan sains dengan berbagai kepentingan lainnya pada lingkungan-lingkungan yang pada akhirnya dihadapkan pada pertanyaan, apakah penelitian tersebut memang lebih banyak manfaatnya atau justru merugikan bagi masyarakat setempat? 1. Plagiarisme. 2. Kejujuran dalam peneliti. 3. Perlindungan terhadap identitas pribadi dari pelaku objek penelitian. 4. Akses ke objek penelitian. 5. Independensi penelitian. 6. Pelecehan terhadap pelaku objek penelitian. 7. Informasi yang dimiliki pelaku objek penelitian tentang konsekuensi penelitian yang dilakukan. 3. Konklusi. Aspek etika juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan peneliti. Seorang peneliti harus dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan-kepentingan pengembangan sains, sponsor penelitian, pelaku dari objek yang diteliti, serta masyarakat luas. Kegagalan dalam menjaga keseimbangan tersebut atau dalam memaksimalkan manfaat dari sebuah penelitian dalam sebuah trade-off antar kepentingan yang berbeda-beda akan merugikan peneliti itu sendiri baik dalam jangka pendek maupun panjang. Sensitivitas perlu untuk dimiliki seorang peneliti agar peneliti yang dilakukannya tidak membawa akibat yang merugikan dirinya dan masyarakat yang lebih luas. Etika penelitian tidak dapat direduksi menjadi sekedar masalah hukum formal belaka. Apa yang etis belum tentu legal, demikian juga sebaliknya. Berbagai pendekatan dalam penelitian ilmiah. Kriteria pengetahuan yang ilmiah dan tidak adalah sebuah perdebatan klasik yang melingkupi perkembangan ilmu alam atau pasti dan ilmu sosial sejak lama. Perdebatan ini sering bermuara pada ada tindaknya
penggunaan alat-alat kuantitatif dalam penelitian-penelitian yang dilakukan pada suatu jenis sains, kompleksitas dunia empiris dengan segala fenomena yang terjadi. Dua pendapat dalam penelitian ilmiah. Secara umum dapat dikatakan ada dua pendekatan dalam penelitian ilmiah, yaitu pendekatan positifisme atau kuantitatif dan alternatif atau kualitatif. Pendekatan positifisme diadopsi dari ilmu ekstrakta. Positivisme adalah pendekatan yang menekankan pada kombinasi antara logika deduktif dan penggunaan alat-alat kuantitatif dalam menginterpretasikan suatu fenomena secara objektif. Pendekatan ini berangkat dari keyakinan bahwa legitimasi sebuah sains dan penelitian berangkat dari penggunaan data-data yang terukur secara tepat yang diperoleh melalui survei atau kuesioner dan dikombinasikan dengan statistik dan pengujian hipotesis yang berbebas nilai atau objektif. Pendekatan alternatif mempercayai bahwa penelitian terhadap fenomena sosial tidak dapat mengadopsi begitu saja pendekatan pada penelitian ilmu pasti. Beberapa dengan positivisme, pendekatan ini lebih menekankan pada pemahaman yang bersifat kualitatif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan alternatif menggunakan penelitian itu sendiri sebagai alat untuk mencapai suatu kesimpulan. Kekuatan pendekatan ini bukan pada objektivitas hasil studi yang diperoleh, namun lebih ke pengenalan secara mendalam untuk menjelaskan apa yang ada di dalam simbol. Pendekatan interpretif Newman tahun 2003 beranggapan bahwa pemahaman atas suatu fenomena sosial dapat diperoleh dengan mempelajari suatu teks secara mendetail, di mana teks di sini dapat diartikan sebagai suatu pembicaraan, tulisan, atau gambar. Pendekatan kritikal. Menurut Newman tahun 2003, pendekatan kritikal lebih bertujuan untuk memperjuangkan suatu ide dari peneliti untuk membawa perubahan substansial pada masyarakat. Peneliti bukan lagi sekedar menghasilkan karya tulis ilmiah yang netral atau tidak memihak dan bersifat apolitis, namun lebih bersifat alat untuk mengubah institusi sosial, cara berpikir dan perilaku masyarakat ke arah yang diyakini lebih baik. Aspek-aspek kunci pembanding antara positivisme, interpretif, dan kritikal. Ada beberapa aspek kunci yang dapat digunakan untuk membedakan secara ringkas ketiga pendekatan di atas. Alasan melakukan penelitian, asumsi tentang dari realitas sosial, asumsi tentang sifat manusia, sifat dari teori yang dihasilkan, penjelasan yang dianggap baik, bukti yang dianggap baik, jenis penalaran utama dalam pelaksanaan penelitian, nilai-nilai pribadi pada pelaku, dan metode penelitian yang digunakan. Tampak di sini bahwa secara filosofi ada perbedaan yang fundamental dari ketiga pendekatan di atas. Masing-masing memiliki keunggulan dan keterbatasan. Keunggulan pendekatan kualitatif atau alternatif adalah pemahaman yang diperoleh lebih mendalam karena sifat studinya yang intensif. Namun, keterbatasannya adalah jangka waktu penelitian relatif lebih lama dan ruang lingkup studi lebih sempit. Konklusi, materi ini telah membahas berbagai pendekatan dalam penelitian ilmiah serta bagaimana pendekatan tersebut mempengaruhi cara pandang terhadap eksistensi, akuntansi, dan bagaimana mempelajari sebagai sebuah sains. Secara umum, ada pendekatan positifisme dan alternatif. Tidak ada cara untuk mengatakan pendekatan mana yang lebih superior. Penarikan garis batas yang kaku berdasarkan ketiga pendekatan tersebut dalam pelaksanaan penelitian juga bukan langkah yang produktif bagi pengembangan sebuah sains.